Dan Ustazah Maisarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wisnu. Dipindahkan lainnya ini Ustazah Iya, ya. bersabar. Akhirnya Inji. Jadi nanti yang bisa bergabung bersama kita di sini lewat WhatsApp aja dulu sementara ya. Oh gitu ya, monggo. Karena ini kita pakai untuk yang biasanya dipakai pendengar. Baik. Ustaz, tadi kan saya bahas tadi topik Safar Barokah. Ini tentang bulan Safarnya atau Iya, apa ya? tentang ya bulan Safar ini. Baik, monggo silakan Ustaz. Ya, terima kasih Mas Wendra dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, dengan segala nikmat dan karunia Allah SWT sehingga kita sampai saat ini masih bisa menghirup udara kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala ini yang gratis. Ya, semoga saja ini akan membimbing hati kita untuk tak henti-hentinya bersyukur padanya. Di hari yang ke-6 bulan Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan 22 Agustus 2023 ini, sungguh kita tidak boleh lupa senantiasa mohon pada Allah agar salawat salam tetap terlimpah kepada yang mulia suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dari kita-kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, kebanyakan kita yang hafal nama bulan itu kan jelas Masehi, mulai Januari sampai Desember. Atau kalau orang Jawa itu ya Suro Safar Mulut atau Mulut dan seterusnya sampai besar. Nah, tetapi kadang-kadang yang malah hitungan Hijriah ini kita lupa. Ya, Safar ini bulan keberapa Mas Wisnu? Bulan keberapa ya Saudara? Bulan kedua dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah. Nah, bulan Safar ini bulan kedua setelah bulan Muharram, ya. Tetapi anggapan masyarakat jahiliyah itu dulu muncul dianggap bulan yang apa istilahnya? Yang malang, sial, dan waktu yang menyebabkan hal-hal yang buruk itu berdatangan. Ya, jadi itu menurut anggapan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Sedangkan sebaliknya kalau di tanah air kita, wong Jawa istilahnya itu takut dengan bulan Suro. Ya. Suronya malah. Ya, suronya. Padahal itu adalah bulan kemenangan para nabi dan rasul. Demikian juga di bulan Safar ini, ya, padahal hakikatnya Islam itu tidak mengenal hari, bulan, waktu, dan bahkan tahun yang sial. Jadi semuanya itu adalah baik-baik dan memang Allah berikan untuk kita. Sehingga memang dalam kuasa Allah semata lah waktu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ini harus meyakini yang menyebabkan baik dan buruk itu ya Allah Subhanahu wa taala, bukan adanya bulan Safar atau bulan Suro itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah, dan itulah yang kemudian Rasulullah menyatakan bersabda bahwa la adwa wala tiarah
uh, wala hammah, ya, wala safar, bahwa tidak ada kesialan karena adanya penyakit penularan, juga sesuatu yang tidak enak, ya, ataupun keyakinan yang tentang reinkarnasi, ataupun bulan-bulan haram, ya, yang kemudian menjadi sial, bukan. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata bulan Safar itu bulan bahagia, bulan kemenangan. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid itu adalah sebagai Ummul Mukminin itu ya di bulan Safar ini, di saat beliau waktu itu usia 26 tahun, ya. Juga pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah, dan itu adalah di tahun kedua bulan Hijriah. Selain itu, Mas Wisnu dan para pendengar sekalian, penaklukan bangsa Romawi oleh Usama bin Zaid itu juga di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Sehingga saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para pasukan umat Islam, ya, untuk bersiap menyerang bangsa Romawi. Nah, peristiwa hijrah pertama itu juga pada saat memasuki bulan Safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Mekah pada bulan Safar dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nah, yang kita harapkan hari-hari kita adalah penuh dengan keberkahan. Hidup yang berkah itu kan yang senantiasa diinginkan setiap orang. Tapi ya terkadang begitu, Mas Wisnu, bahwa tidak semua orang itu tahu cara meraih keberkahan. Nah, cara meraih keberkahan tentu saja tidak luput dari ketakwaan kita. Itu supaya bisa meraih keberkahan, terutama di hari-hari kita ini, mulai dari ya setiap hari lah di bulan Safar ini. Jadi kalau menilai ini bisa saja kita pilih untuk hari-hari istilahnya menikahkan putra-putri kita, bisa memilih di bulan Safar ini. Justru, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Karena itu yang memang perlu untuk meraih barokah itu memang diawali dengan banyak beristighfar kepada Allah, senantiasa kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan yang Allah pesankan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, itu bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang akan disediakan surga seluas langit dan bumi. Tapi bagi siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Nah, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi ya dengan catatan, bagaimana kuncinya adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu senantiasa berinfak, bersedekah baik di waktu sempit maupun lapang. Jadi istilahnya kontinu, ajak begitu, sekecil apapun, ya. Tetapi di dalam hati ya tetap diupayakan bisa wal kadhiminal ghaid, mampu menahan marah. Coba saja kalau sebuah keluarga ini pagi, siang, malam yang terdengar hanya cekcok antara suami istri, antara ibu dan anak, antara ayah dan keluarga yang lain, ya, yang masing-masing tidak bisa menahan emosinya. Sungguh kan seperti rasanya panas begitu di dalamnya. Nah, ini bagaimana mendapatkan kebarokahan. Tapi kalau kemudian sama-sama bisa wal kadhiminal ghaid, menahan amarah, diikuti wal afina aninas, saling memaklumi kelebihan kekurangan masing-masing dan hatinya bisa tenang, insya Allah itulah yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Dan tentu saja yang tidak boleh lepas sebagai kunci yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Tetap ini ya. Jadi yang minimal 17 rakaat dengan 9 kali minimal kita bersaksi bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan manifestasi iman kita yang paling dasar untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan gerakan-gerakan yang sungguh sudah ditata oleh Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, dan itu tidak lain adalah kebaikannya kepada diri kita sendiri, mulai dari ruku yang harus 90 derajat, kemudian juga yang diikuti kemudian sujud dengan sujud insya Allah itu 135 derajat ya, yang 2 kali itu adalah kemudian menjadi 270. Maka pada hakikatnya gerakan sholat kita itu adalah dalam 1 rakaat sudah menunjukkan putaran alam raya ini, jagat ini, alam semesta, yaitu 360 derajat. Subhanallah. Nah, seperti inilah yang diharapkan akan mampu tanha anil faksai wal mungkar, mencegah keji dan mungkar. Maka para pendengar sekalian, Mas Wisnu, yang kenapa Allah ini dikatakan wallahu ghaniyun hamid, Allah maha kaya lagi maha terpuji, dan memang Allah senantiasa apresiasinya kepada seorang hamba itu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak hanya 1 dibanding 1, tetapi adalah yang senantiasa kita ulang-ulang, kita bahas ini adalah sebagai motivasi dan pengingat kita bahwa kekayaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada hambanya sungguh sangat berlebih-lebih. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menabur sebutir benih ya atau biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Nah, dari setiap tangkai itulah akan ada 100 biji. Itulah Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Karena Allah maha luas wasi'un alim, lagi maha mengetahui. Para pendengar sekalian, sungguh yang tidak kita inginkan nanti, kita termasuk hamba-hamba Allah yang menyesal di alam barzah ini, karena kita melewatkan begitu saja perintah Allah tentang sedekah ini dan merasa bahwa malah kita kehilangan harta kita. Naudzubillah min dzalik. Padahal nanti mereka itu berteriak-teriak yang menyesal, bukan ingin memperbaiki sholat, bukan ingin memperbaiki haji, bukan ingin memperbaiki yang lain, tapi kok teriakannya itu Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan inilah yang sekali lagi sekecil apapun, sungguh Allah akan melipat gandakan yang berlebih sampai tadi yang terkenal itu ya, Al-Baqarah 261 itu sampai 700 kali lipat. Kalau kita lihat bank mana sih yang kalau kita menanamkan saham di sana, mana yang akan memberi kelipatan sampai 700 kali lipat, karena itu bank akhiratnya Allah inilah yang luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya Mas Wisnu adalah tadi pemberian maaf ini loh ya. Jadi akan menjadikan hati ini bersih. Karena kalau kemudian ada ghilan di hati kita,
kemangkelan itu yang akan menjadi penyakit awal daripada penyakit jasmani itu karena mangkel bertumpuk-tumpuk ya, kak lego kak lilo ya dan sebagainya, sampai tidak ingin berjumpa atau saya berusaha tidak mengenalinya supaya saya tidak ingat peristiwa yang lalu. Loro hatiku ya seperti ini. Karena kita lihat bagaimana kalau sakit ya yang namanya Nabi Yusuf itu ya, dibully, dianiaya sampai dibuang ke sumur ya, tapi malah Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Ya maksudnya walaupun dulu aku pernah kalian sakiti, kalian buang, tetapi mudah-mudahan Allah yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kamu, malah didoakan. Lah inilah hati yang semacam inilah yang akan Allah mudahkan untuk meraih kebarokahan hidup itu. Nah, karena itu mulai di bulan Safar ini kita raih kebarokahan itu yang bisa kita jadikan bekal sampai nanti bertemu dengan bulan Muharram lagi. Tapi saya kira kita perlu juga masuk ke pendidikan perkuliahannya Allah Subhanahu wa taala, perguruannya ya. Sama dengan di TK sampai ke S3 Mas ya. Iya. Jadi kalau di TK itu istilahnya bukan taman kanak-kanak, tetapi tilawahnya itu kontinu, tidak pernah henti ya. Termasuk juga kita sudah lulus TK bisa kontinu, kemudian ke SD yaitu sholat duhanya juga istiqomah. Kemudian ke SMP sholat malam tetap kita pertahankan seberapapun ya, maksudnya seberapapun itu sesuai mulai dari 21 sampai dengan 83 itu maksudnya adalah mulai dari 3 rakaat sampai dengan 11 rakaat. Nah, insya Allah nanti bisa masuk SMA ini Mas. Senang menyantuni anak yatim. Oh, jadinya ke SMA itu gitu. Nah, kita nanti bisa diterima ke S1 karena memang rajin bersilaturahim ya. Dan yang ini agak berat juga tesisnya ya, karena ini banyak makanan di hadapan kita. Untuk meraih S2 itu memang harus saum sunnah di kemar ya, biasa. Apalagi biasanya kalau yang puasa tengah bulan ini kadang-kadang banyak mengatakan kabotan Bu karena 3 hari berturut-turut. Karena itulah Allah titipkan kepada Rasulullah barang siapa yang puasa tengah hari tengah bulan maksud saya, tengah bulan berturut-turut seperti puasa sepanjang tahun orang berhenti hari. Nah ini tesisnya silahkan dikali untuk mendapatkan gelar doktor. Gelar dokternya tadi kembali kepada Al-Baqarah 261 tadi adalah sedekah sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Semogalah kebarokahan ini terus akan kita dapati dengan segala kerendahan hati kita. Ngelendah terus memang kita banyak salah, banyak khilaf pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin melewat mata, telinga, bahkan hati ini. Tapi semoga saja wasari'u ila maghfirah, tetap bersegera pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau tadi dikatakan di bulan Safar ini memang dari saya kecil dulu juga pernah ya dengar cerita-cerita tersebut gitu ya. Entah itu mungkin dari tradisi atau mungkin juga dari guru-guru yang di zaman dulu. Nah itu biasanya menceritakan kalau bulan Safar, nah ini hati-hati mesti begitu. Ya namanya anak kecil kan, kita dulu terimanya pasti akan polos-polos aja saudara ya. Oh iya begitu ya, nggak boleh begini, nggak boleh begini katanya. Cuman
yang menjadi masalah adalah Ustaz, ketika sudah tertanam dalam pikiran kita satu hal akan terjadi. Nah, ini bukannya Allah tuh apa kata hambanya ya? Kalau memang itu sering dipikirkan menjadi kebiasaan dan akhirnya akan jadi semacam satu hal yang mungkin dilakukan setiap tahun, apakah memang ini akan menjadi satu hal yang ya bener-bener kejadian gitu loh? Karena yang kita lihat juga, oh iya ya, kok ternyata bener ya, bulan Safar kok banyak yang sakit ya, mungkin begitu. Apakah bener seperti itu? Ataukah memang ya gara-gara apa ya, kalau kebetulan nggak mungkin kan, karena saya yakin nggak ada yang kebetulan di dunia ini, sudah pasti diatur itu. Apa gara-gara emang kita mikirnya begitu, akhirnya oh minta gitu, oke tak turutin. Ya itu tadi yang terakhir tuh yang jangan sampaikan. Ya mintanya begitu ya saya turuti. Jadi Allah itu kan senantiasa berprasangka pada doa hambanya. Jadi baik itu awalnya adalah individu, tetapi kemudian berjamaah. Ya contoh jelas yang sudah kita rasakan. Ya dulu kan orang-orang pingin kapan ya tidak ada polusi itu kan begitu. Ya, dan itu kemudian diomongkan, dibahas. Ya, terus yang paling menggiriskan itu dulu siapa yang punya pikiran nge-share kalender itu dimerahkan semua, pinginnya libur terus. Masya Allah, iya ada itu, pernah itu saya lihat itu. Lah itu kan tidak perseorangan dan berjamaah, keinginan semua orang. Walaupun itu bercanda sebenarnya ya. Ya sebenarnya. Makanya doakan itu. Nah, makanya sudah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih libur 2 tahun. Nah, karena libur 2 tahun kemudian sudah tidak ada kendaraan lengang. Jadi dari Lawang ke Malang ini rasanya seperti di mana? Di arena yang sepi begitu. Nah, tapi sekarang sudah kembali lagi ramai. Dan inilah seperti itulah. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu gugon tuhun, engko gek ya kan terjadi betul. Makanya itulah terutama terhadap diri kita, keluarga kita. Ndak mau saya nanti akan itu. Ojo dole mengko. Nah, ojo tanduk mengko. Dah, kita tidak kan insyaallah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu akan dijaga di sana, tetap berhati-hati. Nah, seperti itu sebenarnya bagi seorang ibu, seorang ayah itu, jadi tidak ada bahasa kalau kerennya sekarang itu negatif thinking begitulah, atau bahasa Al-Qur'annya suudzon ya. Tapi kita senantiasa positif thinking, husnudzon, insyaallah yang kebaikan yang akan kita dapatkan. Sekali lagi jangan yang tidak baik-baik begitu diajak orang-orang ini membuka opini yang negatif tadi ya. Nanti pengabulannya ya kan berjamaah bareng mari sak donya ini ya. Alhamdulillah benar juga ya. Itu yang soalnya mengamini orang banyak barangkali. Tidak banyak amin loh, tapi amin. Iya benar. Amin mantap begitu ya wis lah. Itu kadang-kadang tuh saya ya apa sih ngecat kalender diadekno abang kabeh iki lho. Sopo lah. Pernah ya. Awalnya mungkin kita mikirnya oh bercanda nih, tapi dari bercanda itu entah berapa ribu orang yang berpikir begini. Asik juga kalau iya ya, nah gitu. Akhirnya dibikin betul tanggal merah betulan tuh. Ya. Tanggal merah, nggak kerja, nggak gajian pula. Masya Allah sudah itu. Ya. Oke, nah ini yang berikutnya lagi terkait tadi Ustaz katakan itu bagaimana kita menyikapi anggapan orang-orang terdahulu ini? Apakah memang harus ya udah langsung aja ditabrak begitu atau karena jalan tengah? Ya, jalan tengahnya ya kita awalnya kita Bismillah, misalnya saja pernikahan. Ngapunten, biasanya kan ini mbah-mbah atau para sesepuh ini ya karena tidak ada waktu sekarang ini, bukan seperti dulu misalnya waktunya bebas, waktu izin cutinya dari kantor, dari perusahaan itu hanya hari itu ya. Jadi mohon dimaklumi, tapi yakinlah ya. Jadi biasanya kalau gitu kita tambahlah sedekah kita supaya menghalang pahala lah. Itu saya kira cara yang bijak untuk memberitahukan kepada kita.
bersedekah saja seperti perintah Allah kan, barang siapa yang bersedekah pada pagi hari balak tidak akan datang sampai sorenya kan, terus begitulah ya. Bapak, Ibu, Mbah Gung, Mbak Uti ya, jadi ngapunten, masa nanti ditunda lagi, kasihan ini acaranya, saya bisanya dari kantor dapat ini. Pokoknya yang penting panjenengan memberi doa restu dan keridoan panjenengan itu yang juga akan mempengaruhi. Nah mungkin tapi tentu saja dengan perkataan yang halus lembut karena ini kepada orang tua, pada sesepuh demikian. Baik. Ya, jadi insya Allah semuanya mohon dengan hormat dan sangat, tidak ada yang suudon supaya nanti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Baik. Terkait yang terakhir kita bahas baru saja Ustaz, yang masuk di WA kita sudah ada ini 0815 kali 691. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya kita ini mengingatkan kepada orang tua? Kalau orang tua mengingatkan bukan ya? Mengingatkan kepada orang tua terhadap perkataan kepada anak, karena biasanya kalau saya ingin pergi kemana-mana begitu kan izin sama ibu. Nah ketika ibu mengatakan tidak, maka saya ragu untuk berangkat akhirnya. Mohon penjelasannya Ustazah. Oh ya, bagi saya sendiri pun ya ada hal yang kalau itu memang syar'i ya, istilahnya syar'i, dan biasanya kita ini kaula muda, tentu saja waktu itu kaula muda ini tidak belum menjelajahi apa yang sudah dijelajahi oleh orang tua pengalamannya. Kan cuma kita satu jalur saja misalnya, ini senang kini yang ini ya, tapi orang tua kan nanti kalau seperti ini akibatnya seperti ini, dan beliau itu tahu ya. Tapi kalau itu memang secara syar'i ya kita patuhi. Tetapi ternyata yang kaitannya non sewu misalnya tentang biasanya ini pernikahan kenapa ndak setuju begitu ya. Ndak setujunya ini ternyata iku ngono musuh bebuyutanku bener seneng aku gitu kan, tak ngarep dadi besanku. Nah ini kan tidak syar'i. Saya pernah tuh. itu sing nglarani atiku kok enggak. Nah, ini kan tidak syar'i. Jadi ini yang bisa istilahnya ditabrak, tetapi dengan cara yang bijak. Tapi kalau memang secara syar'i ya memang secara ketentuan yang kita kadang-kadang berat itu tetap harus dilakukan. Ya, tetap kita harus patuhi ya Mbak Jeng atau Mas itu ya. Sekali lagi kalau tidak ya, jadi misalnya yang tentang kesirikan itu ya boleh kita langgar, istilahnya tidak mematuhi, tapi tolonglah pun misalnya si ibu ini ya, jangan sampai saya tidak ingin ridul walidain ini suhtullah kemurkaan Allah, jenengan yang lega, yang lapang hati supaya katanya ingin membahagiakan anak pun ya, itu kita sambil peluk, kita cumi, kita merayu ya. Seperti meong itu kalau minta makan bulet nang sikil itu ya. Kita seperti itu Jeng, Mbak. Jadi bedakan ya, tidak semuanya juga yang disampaikan itu. Kalau ini sesuai syar'i ya tetap harus kita patuhi. Jendu, oh ya, ternyata ada hikmahnya. Ternyata memang dia nun sewu misalnya, pilihan kita ternyata pecundang misalnya, dan orang tua itu bisa merasakan dari gerak, dari mata, dari tindakan itu yang sudah punya, walaupun tidak ke UM jurusan psikologi udah paham dari pengalaman ya. Tapi tahu ini sekali anak bicara melangkah itu tahu ya, tahu. Langsung kelihatan tas itu nggak boleh. Aduh. Ya, delengan dhisik. Ya, saya biasa gitu, delengan ya saulan rong wulan. Tenan ora. Lek nganti goroh ping 3 ya wis iku tandane. Ya. Oh, begitu. Begitu. Ya. Siap. Baik, ini bahasanya yang digunakan seperti apa Ustazah supaya tidak menyakiti. Oh, begitu. Ya. Ini termasuk anak berbakti juga nih. Iya, jadi bahasanya memakai
bahasa Al-Quran. Itu saya dengar dan ini ayatnya, bahwa apa saja yang tidak sesuai dengan aturan Allah ya jangan diikuti. Nah ini antara wanahan nafsa anil hawa, tenang nafsu kita, ataupun memang pengalaman ibu ya. Jadi bahasa-bahasa diajak diskusi lah. Ya contohnya misalnya yang masih ada beberapa, tapi sekarang kan sudah luntur. Seorang anak yang disuruh menyediakan ameng-ameng, ameng-ameng tahu Mas ya, ben malam Jumat iki lho. Apa kono gedang goreng karo kopi, ya itu jalan ning pojokan ku. Iya, betul. Ambek rokoke biasane. Iya, betul. Saya makan sendiri, Bos. Ya. Kira-kira sambil ngomong-ngomong gini ya Bu ya, di sana itu Rasulullah juga menyampaikan dan juga para ustadz Nubal menyampaikan bahwa kenikmatan di alam kubur itu yang sudah luar biasa enaknya. Apakah kira-kira kober ya Bu ya bisa keluar ngambil kopi ini ya kalau sudah nikmat di sana bapaknya? Tak mimi mari Bu ya. Dan kita tetap mendoakan ya, mungkin dengan cara itu, dengan guyonan tapi yang yang merajuk di dalam hati. Termasuk kita berharap dulu kira-kira dosane niku akeh apa sithik ya, nek dosane akeh pasti belenggu. Apakah kok beroncat saka makam terus melayu rene kurang njuk kopi, waduh kok yo angel ya. Nah kita doakan aja ya, didoakan bareng-bareng sambil minum kopi ini, didoakan bareng-bareng ya. Memang dengan atur bahasanya ini yang bagus sudah yang aduh gimana gitu ya. Baik, untuk WhatsApp berikutnya lagi Ustadzah, kalau saya sih berpedoman pada At-Taubah 51 biasanya soal hari-hari atau apapun yang dianggap sial. Karena disitu dikatakan sekali-sekali nggak akan menimpa kita, melainkan apa yang ditetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Oh begitu. Iya. Ya. Berarti kalau memang udah terjadi ya udah itu takdirnya begitu berarti. Iya. Boleh sama Allah terjadi. Boleh, tapi kan istilahnya kita nggak tahu takdir kita. Kematian kita juga nggak tahu kapan. Tetapi bagaimana mempersiapkan kematian nanti bisa husnul khotimah itu ya diberi oleh Allah kan jalan semacam ini. Ya kudu golek sangu sing oke. Ya. Bukan berartilah engko ya istilahnya biasanya yang tentang berpenyakit ini, orang-orang berpenyakit ya, terutama tekanan darah tinggi, diabetes, jantung. Halah engko ae mati yo mati. Kok lho ono apa di TV wong Cina sing ngrokok ora leren-leren nganti itu yo saiki umure malah 100 luwih ya kan ada yang ada iya betul. Tapi panjenengan sekarang ini sudah terkena paru-parunya, apakah jenengan bisa bertahan, istilahnya kuat menanggung itu, dan apakah ibadah panjenengan bisa nikmat dengan ambekan yang ngos-ngosan dengan paru itu? Nah, inilah jalannya yang berbeda, Bapak. Ataupun kadang itu termasuk ibu, ini jeroan enak-enak tahu campur, Bu. Awas kolesterolnya. Halah ya iku ya matine ora mergo tahu campur. Ya tapi jenengan cekat-cekatnya itu betah. Kalau betah ndak boleh sambal, ndak boleh panggil kita. Nah, seperti itulah. Paham. Memang nggak ada orang meninggal karena kesel tahu campur sih Pak. Jarang ada ya. Semacam itu. Baiklah. Sudah terjawab berarti di WhatsApp. Nanti saya kirimkan nomor Ustadzah. Ini ada yang minta ya di 6131 mungkin ya, nanti ada yang kirim yang bertanya apakah kesabaran itu ada batasnya, dan adakah sombong yang dibolehkan katanya. Nggak ada apapun ya, kesombongan apapun tidak boleh, karena itu memang selendangnya Allah dan hanya milik Allah semata. Sombong dalam hal apa? Ustalah pinter ya kita ini fakir, sugih tambah kita ini miskin, orang dua popo, pilek titik awis ora iso popo ya. Sombong apa? Ndak ada yang bisa kita banggakan. Kita lihat aja nuwun sewu ya bahasane, di mata saja ada kotorannya berupa ketek, ning
ning irung ini umbel ya. Bahkan baju yang kita kenakan dengan bermegah-megahan walaupun diberi Rexona toh kelek ya benih kecut ya. Sampai ke bawah ya, wah itu tambah anak nganti modal siti ae masih wong ayu runtuh martabatnya. Iya betul sekali. Terus apa di saat kita membanggakan apa harta sekian banyak miliunan, Allah menghabiskannya dengan sekali sentakan, bisa berupa kebakaran, bisa berupa gempa bumi, tsunami ya. Kemudian ilmu setinggi yang dia bisa ciptakan begitu sedikit saja goyah, kemudian syarafnya dibencengkan sudah amburadul. Nah, apa yang boleh dibanggakan? Tidak boleh. Nah, sabar itu kalau saya baik pribadi papan Rasulullah tuh koyonya Rasulullah itu tidak memberi batasan sabar. Ya sudah sabar istilahnya semampunya kali. Semampu kita bersabar. Lah contohnya lho wong diantem karo kotoran sampai larak-larakan diantemno. Lah ternyata kan Rasulullah malah mendatangi yang pertama kali. Aduh, ya, itu makanya susah itu kalau mau kayak iya, itu. makanya itu Allah sampaikan idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah ini alhamdulillah, makanya yang saya sampaikan itu yang saya lakukan, Mas. Jadi siapapun yang pernah istilahnya orang seneng salah paham, ya jangan dikira saya pun pernah pun ya orang itu karena salah paham pokoknya geting begitu tidak suka, tidak apa yang tidak suka hanya karena salah paham, dan kemudian tetap kita baiki, kita beri salam, bahkan sampai saya sempat ke rumahnya tidak disapa. Nah akhirnya tetap saya berpamitan dengan memegang tangannya, tapi dengan apa? Saya selobokkan, saya masukkan ada gelang dari Kalimantan itu, semoga dengan gelang ini persahabatan ini tetap bisa. Pokoknya ngapunten sangat apabila segala kesalahan mengganjal di hadapan panjenengan. Terus kita biarkan terus berlalu, kita sapa. Lah saya gini dadak kayak dulur tenan tuh ya. Nah, semacam itulah. Ya, jadi kalau kita tetap telaten ya di segala hal itu, insya Allah saya telateni. Bahkan dulu itu ada seorang bapak sesepuh tokoh itu, hanya saya mohon dibatasin ya Pak, waktunya 5 menit. Saya ini tokoh besar, kenapa bicara saya harus dibatasi? Karena ini lama di udal-udal saya ini itu ini Maisaro ini ya. Tapi ternyata apa yang membuat lu ketemu, saya bawa jamu 1 botol, Bapak kerja jamu segar ini Pak ya. Sejak saat itu rasanya ya kejelekan Maisaro di hatinya luntur. Memang harus ini ya, kita harus gigih mempertahankan kesabaran berarti ya. Ya, jadi semacam itu. Semoga beliau alhamdulillah diampuni oleh Allah. Itulah yang saya sampaikan, kecil-kecil itu yang saya rasakan selama ini. Alhamdulillah latihannya Mas. Ya. Jadi itu secara psikologi mungkin ya. Jadi tali-tali rafia yang dikresek, tali rafia apa saja, itu saya gigih, tidak akan saya potong sampai itu bisa. Paham. Bahkan sampai dengan saya gigit, jangan harus bisa saya. Maksudnya ngudali ngudari apa wae. Ngudari apapun itu ya. Itu harus sampai seperti semula. Oke. Ya sampai kadang-kadang latihannya begitu ya. Pelan-pelan saya sundu karutum iki ben kena. Kecuali kalau yang sudah temenan bundili terpaksa sudah baru dipotong. Dan hampir itu ternyata dengan bapak itu, suami itu juga podo begitu ya gitu ya. Jadi latihan jiwa tadi, latihan sabarnya begitu. Latihannya simple juga sebenarnya sih. Coba kalau sekarang anak-anak itu kesawen ngono gunting ngapain menghabiskan tenaga. Akhirnya ngambilnya jalan pintas, potong aja. That's right. Good. Siap. Sudah jam semuanya sudah di pagi hari ini. Berarti bisa ditutup lagi. Sampun. Iya. Iya, karena biasanya para pendengar yang pingin
telepon ini, maaf tadi ya. Semoga Ini lain telepon kali kita pakai bisa, soalnya. iya, lain kali bisa dicek lagi kenapa Iya, kok iya, tidak. iya. Tapi memang suara yang di sini, Mas Hendra, itu lebih jelas teling daripada yang biasanya kan mesti saya, Mbak Risa, Iya. tolong yang keras sampai begitu. Mohon mungkin ada laraannya diurak-urak ya Mas ya, supaya bisa nanya. Siap. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya perhatiannya, walaupun yang di WhatsApp tadi ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya lagi mata putih. Sekali lagi, tidak ada sekecil apapun kesombongan yang harus melintas di hati dan kepala kita. Kita ini fakir, we have nothing, tidak punya apa-apa. But Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki merciful itu segala kejayaan. Terima kasih, semoga saja tetap penuh barokah. Kita lanjutkan pendidikan perkuliahan kita di perguruan ilahiyah ini supaya bisa mendapatkan profesor, pantang menyusahkan orang, rajin bantu orang, dan ogah melanggar janji dan fasih mendoakan orang. Insya Allah kita akan dapatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta